dan teman Saya Sherly Devi Amil ya dengan NIM 165 dan saya Mesiudo Carmelani dengan NIM 164. Kami bertiga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diambil langsung oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Nah, untuk materinya itu ada 6. Yang pertama yaitu sistem pendaftaran tanah, yang kedua ada hak atas tanah dan peralihan tanah, yang ketiga ada reforma agraria, yang keempat ada sengketa dan konflik pertanahan, yang kelima ada penggadaian tanah untuk kepentingan umum, dan yang terakhir ada tata ruang dan zonasi tanah. Yuk langsung ke pembahasannya. Jadi, administrasi pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Mengingat tanah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik yang tinggi, pengelolaan administrasi pertanahan yang baik menjadi kunci untuk mencegah terjadinya sengketa, konflik, serta ketimpangan penguasaan tanah di pertengahan masyarakat. Permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih hak, konflik pemilikan, hingga persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan seringkali menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan nasional. Materi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh mengenai berbagai aspek penting dalam administrasi pertanahan. Dengan adanya materi ini, diharapkan dapat menambah wawasan terkait komponen administrasi pertanahan, serta pentingnya pengelolaan tanah yang adil, transparan, dan berkelanjutan demi terciptanya pembangunan nasional yang harmonis. Pembahasan pertama yaitu sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan bagian penting dalam sistem administrasi pertanahan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak tanah yang dimiliki masyarakat atau badan hukum. Dengan pendaftaran tanah, setiap hak atas bidang tanah dicatat dan diberikan bukti otentik berupa sertifikat hak atas tanah yang diakui secara hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa atau konflik atas kepemilikan tanah di masa depan, serta memberikan jaminan bagi pemiliknya dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, warisan, atau agunan ke lembaga keuangan. Jenis pendaftaran tanah terdiri dari pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran. Pendaftaran pertama kali dilakukan untuk tanah yang belum pernah terdaftar. Biasanya didasarkan pada pengakuan penguasaan fisik tanah oleh masyarakat selama periode tertentu atau melalui program pemerintah seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran dilakukan apabila terjadi perubahan hak seperti jual beli, hibah, pewarisan, dan pemecahan atau penggabungan bidang tanah maupun perubahan data subjek hukum atau nama pemilik. Produk utama dari sistem pendaftaran tanah ini yaitu sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti terkuat atas kepemilikan tanah sehingga dapat digunakan dalam berbagai urusan administrasi, hukum, maupun ekonomi. Selanjutnya, nomor 2 ada hak atas tanah dan peralihan hak. Hak atas tanah di Indonesia dikelompokkan dalam beberapa jenis hak sesuai UU-PA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan hak pengelolaan. Hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat dan berlaku tanpa batas waktu, hanya dapat dimiliki oleh WNI. Hak guna usaha yaitu diberikan untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, hak guna bangunan yang diberikan untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah bukan miliknya. Hak pakai biasanya diberikan untuk penggunaan tertentu, termasuk untuk warga negara asing dan keterbatasan waktu.
Ada hak sewa yang berkaitan dengan penggunaan tanah dengan membayar sejumlah uang sewa. Hak pengelolaan dimiliki oleh badan atau lembaga pemerintah untuk pengelolaan tanah negara. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, pemasukan tanah dalam perusahaan atau penyertaan modal, serta pelepasan hak. Proses peralihan hak ini wajib dilakukan secara tertib administrasi melalui akte penjabat pembuat akte tanah, kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan untuk memperbarui data kepemilikan dalam sistem pendaftaran. Dengan adanya pencatatan resmi atas peralihan hak, maka status kepemilikan tanah tetap jelas dan sah menurut hukum. Yang ketiga, ada reforma agraria. Reforma agraria adalah program pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan tanah. Tujuan utama dari reforma agraria ini adalah mengurangi ketimpangan penguasaan tanah yang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu dengan melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat yang belum memiliki atau kekurangan tanah. Melalui program ini, pemerintah itu memberikan akses lahan kepada petani, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat kecil agar dapat memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupannya. Reforma agraria ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi aset ini adalah pengakuan dan pengasahan hak atas tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat secara fisik namun belum memiliki legalitas hukum. Sedangkan redistribusi tanah adalah pembagian tanah negara atau tanah terlantar kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui program strategi nasional yang menjadi bagian penting dalam memperbaiki struktur agraria nasional, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Yang keempat, sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia masih sering terjadi akibat berbagai persoalan yang melatar belakanginya. Secara umum, konflik pertanahan dibedakan menjadi konflik vertikal antara masyarakat dengan negara, misalnya terkait tanah, adat atau proyek pembangunan pemerintah, dan sedangkan konflik horizontal antara individu, kelompok masyarakat atau badan hukum. Penyebab utama konflik ini antara lain adanya tumpang tindih hak atas bidang tanah, ketidakjelasan status kepemilikan, lemahnya sistem dokumentasi pertanahan di masa lalu, serta administrasi pertanahan yang belum tertata rapi. Untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertahanan ini, tersedia beberapa mekanisme, yaitu melalui mediasi atau penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga. Selanjutnya ada adjudikasi penempatan penyelesaian oleh pemerintah, peradilan yang misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN untuk gugatan administrasi pertanahan serta non-litigasi penyelesaian di luar pengadilan secara sukarela. Penyelesaian yang cepat, adil, dan transparan sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari eskalasi konflik di masyarakat. Nah, untuk materi yang kelima ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan tanah dilakukan pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, bendungan, sekolah, rumah sakit, jalur kereta api, dan infrastruktur lainnya. Proses pengadaan tanah harus memperhatikan prinsip kepentingan umum, keadilan, partisipatif, transparan, dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada masyarakat yang terdampak. Proses pengadaan tanah terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Selama proses pengadaan, masyarakat berhak mendapatkan informasi lengkap, konsultasi, serta perhitungan ganti rugi secara transparan dengan mempertimbangkan nilai pasar, kerugian non material, biaya relokasi, dan dampak sosial ekonomi. Nah, untuk materi yang keenam atau yang terakhir ada tata ruang dan zonasi tanah.
Tata ruang dan zonasi tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang bertujuan mengatur peruntukan, penggunaan, dan pengendalian ruang wilayah. Tata ruang terdiri dari RT/RW dan RDTR yang menentukan peruntukan lahan seperti perumahan, pertanian, industri, konservasi, kawasan lindung, dan sebagainya. Zonasi menentukan jenis kegiatan apa yang diperbolehkan dan dilarang di suatu kawasan untuk menghindari penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukannya. Administrasi pertanahan memiliki hubungan erat dengan tata ruang, karena pendaftaran hak atas tanah harus disesuaikan dengan rencana tata ruang. Fungsi zonasi memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang serta menjadi pedoman dalam pengendalian pembangunan agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan penataan ruang yang baik, diharapkan pembangunan wilayah lebih teratur, lingkungan tetap terjaga, dan terjadi keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi, dari materi yang telah dijabarkan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya administrasi pertanahan berperan vital dalam menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan keadilan dalam penguasaan serta pemanfaatan tanah. Melalui sistem pendaftaran yang akurat dan transparan, setiap individu maupun badan hukum memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya sehingga mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Penguatan administrasi pertanahan juga menjadi fondasi utama dalam mendorong keberhasilan reforma agraria, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta memberikan akses yang adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan yang baik berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan dan kelancaran pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, administrasi pertanahan yang efektif tidak hanya meminimalisir konflik lahan, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan. Nah, segitu dulu penjabaran materi dari kami. Kami bertiga mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.